mereka menerima siksaan kubur itu bukan perkara yang besar, perkara yang kecil menurut mereka, padahal dua perkara tersebut adalah besar. Jadi disinilah Bapak sekalian, jangan hanya sekedar salat, belajar fikih salatnya, dan sebelum melaksanakan salat pastikan taharahnya udah beres atau belum. Taharahnya itu, Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba beliau berdiri, beliau bersabda, ini ada dua kuburan ini, dua penghuni kuburan ini sedang mengalami siksaan kubur. Oh, ngeri banget. Kalau siksaan dunia panas di rumah bisa pergi ke masjid, panas di masjid nggak ada AC masjidnya bisa pergi ke tempat yang lain, kalau dikejar di sini bisa pergi ke tempat lain. Tapi kalau dalam kuburan mau kemana? Jadi intinya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dosa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan itu, atau dosa yang menyebabkan mereka menerima siksaan kubur itu, bukan perkara yang besar, perkara yang kecil menurut mereka, padahal dua perkara tersebut adalah besar. Yang pertama, ini kalau bersuci dari buang air kecilnya nggak bersih. Kalau ini kemana-mana pergi suka menebarkan fitnah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mengambil pelepah pohon kurma yang masih hijau. Lalu oleh Rasulullah SAW dibelah dua, sebelah ditaruh di sini, sebelah ditaruh di sini. Mudah-mudahan keduanya itu mendapatkan keringanan azab kubur selama kedua daun ini belum kering. Dari hadis ini yang singkat ini itu lahir banyak hukum. Apa hukum membaca Al-Quran di atas kuburan? Apa hukum menabur bunga di atas kuburan? Apa hukum menanam bunga atau sesuatu di atas kuburan? Dari dalil ini muncul banyak hukum. Yang intinya Bapak sekalian, bahwa orang ini disiksa bukan karena meninggalkan sholat, tapi disiksa karena nggak bersih ketika buang air kecil, ketika membersihkannya. Ya, sebagai contoh misalnya banyak di antara kita ketika dalam perjalanan singgah kita di masjid untuk sholat, sebelum sholat kita masuk WC dulu buang air kecil. Ketika buang air kecil itu kita membersihkannya bukan dengan gayung, bukan dengan mengalirkan air, tapi kita basahkan di tangan kita, lalu kita pegang di situ, basahkan lagi, pegang di situ, basahkan lagi, pegang di situ. Pertanyaannya, apakah ada najis yang bisa dibersihkan dengan cara mengusap? Ada mengusap, ada membasuh. Membasuh itu apa? Ketika berwudu ya, wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, artinya dialirkan air. Yang diusap mana? Kepala. Bagaimana mengusap tuh? Basahkan telapak tangan, disapukan di kepala, bukan ambil air. Jadi pertanyaannya, ada nggak najis yang bisa dibersihkan dengan diusap? Ambil air, basahkan, pegang situ, basahkan, pegang situ. Nggak ada. Yang namanya najis itu harus dialirkan air sampai hilang baunya, kalau ada warna-warnanya, kalau seolah-olah ada rasanya. Jadi kalau begitu bermasalah itu, ya. Jadi ceboknya begitu, lalu sholat dia. Ketika sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai merah, Bismillah, Allah nggak terima. Kenapa? Karena nggak bersih ketika beristinja. Jadi istinja ini penting. Kalau kita lihat dalam Bulughul Marah, masya Allah, panduan dari Rasulullah SAW ketika beliau buang air kecil, kami mendengar Rasulullah SAW itu mendehem-dehem selepas beliau buang air kecil, sebelum beliau mencuci.
Kalau bahasa kita apa? Sebelum mencebok ya. Jadi jadi kita nggak mesti juga. Cuman ada penekanan itu, memastikan bahwasanya di situ sudah selesai. Begitu juga dalam Bulughul Maram itu disebutkan jempol dengan jari jari tengah itu dipegang di situ, disorong ke depan pelan-pelan ya. Karena kadang-kadang masih ada tersisa satu tetes najis itu melekat pada pakaian, maka pakaian itu dikatakan pakaian kena najis. Dan syarat sah salat ada berapa? Syarat sah salat ada 5 ya. Yang pertama menghadap kiblat, menutup aurat setelah tiba waktunya, kemudian suci dari hadas dan suci dari najis. Ini enggak suci dari najis ini, berarti salatnya bermasalah. Jadi bapak sekalian, dari satu sisi wah ketat kali Islam ya, tapi di sisi yang lain setelah kita biasakan mudah, nggak ada berat ini. Dan ada satu lagi yang sangat menarik dalam Islam, begitu bersihnya orang Islam ya, begitu bersihnya orang Islam, kakinya aja dicuci ya, setiap kali mau salat 5 waktu itu dicuci kakinya. Orang barat mukanya itu belum tentu dicuci 5 kali wajahnya. Jadi ada yang mengatakan kaki orang Islam itu lebih bersih ya, maksudnya lebih sering kena air. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awwalu Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.